Di tengah pandemi yang seperti ini, jangan lupa kalau kalian keluar rumah untuk menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Setelah kemarin kita belajar mengenai definisi permasalahan sosial, kali ini kita akan melanjutkan mengenai jenis dari permasalahan sosial. Kita ulas sedikit ya tentang materi kita kemarin. Ada yang masih ingat nggak apa itu masalah sosial? Jadi, masalah sosial merupakan kondisi yang dianggap berbahaya oleh masyarakat dan harus segera untuk diatasi. Masalah sosial ini memiliki beberapa jenis, di antaranya ada kemiskinan, kriminalitas, ketidakadilan sosial ekonomi, dan kesenjangan sosial ekonomi. Yang pertama kita akan membahas mengenai kemiskinan. Ada yang tahu nggak kemiskinan itu apa? Jadi menurut Bapak Kunchoro, kemiskinan itu merupakan kondisi yang tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan standar hidup minimumnya. Kemiskinan ini tentunya sudah menjadi masalah yang sudah mendunia di berbagai negara. Kemiskinan menurut Bapak Baswir Sumodiningrat itu secara sosioekonomi ada dua jenis. Yang pertama ada kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut merupakan keadaan di mana orang-orang miskin memiliki tingkat pendapatan di bawah garis kemungkinan sehingga dia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup minimumnya. Sedangkan kemiskinan relatif itu suatu keadaan dilihat berdasarkan pada perbandingan tingkat pendapatan dan tingkat pendapatan lainnya. Kemudian indikator dari kemiskinan yang dikutip oleh Badan Pusat Statistik itu ada 9. Di sini saya akan menunjukkan 5 saja ya. Yang pertama itu ada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan, dan papan. Kemudian tidak adanya akses untuk terhadap kebutuhan dasar lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Yang ketiga, tidak adanya jaminan masa depan seperti investasi ya. Yang keempat, rendahnya sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam. Dan yang kelima, kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial di masyarakat. Kemudian, kemiskinan berdasarkan faktor penyebabnya itu ada 3 jenis. Yang pertama ada kemiskinan natural, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural. Apa sih kemiskinan natural itu? Kemiskinan natural itu adalah keadaan yang dari awal seseorang itu sudah miskin. Kemiskinan ini disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti cacat fisik, sakit, bencana alam, maupun usia lanjut. Itu disebut dengan kemiskinan natural. Kemudian kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural ini adalah kemiskinan yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup, dan budaya ketika masyarakat sudah merasa hidupnya itu bercukup-cukupan dan merasa tidak kekurangan lagi. Seseorang miskin itu karena ada faktornya, misalnya faktor malas, kemudian budaya, boros, dan tidak disiplin. Itu disebut dengan kemiskinan kultural. Kemudian kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural ini disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia sendiri, misalnya kebijakan ekonomi yang tidak merata atau tidak adil, adanya distribusi produksi yang tidak merata, serta korupsi yang hanya menguntungkan oleh kelompok tertentu saja. Faktor dari penyebab kemiskinan itu ada 4. Yang pertama ada faktor pribadi, faktor geografis, faktor ekonomi, dan faktor sosial. Faktor pribadi ini meliputi penyakit mental, kecelakaan, buta huruf, sakit, kemalasan, dan lainnya. Kemudian faktor geografis itu seperti iklim, cuaca yang kurang baik, sumber daya alam yang kurang memadai, dan terjadinya bencana alam. Faktor yang ketiga yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini misalnya adanya distribusi kekayaan yang tidak merata dan banyaknya pengangguran di mana-mana. Yang keempat adalah faktor sosial. Faktor sosial itu seperti pendidikan yang kurang baik serta salah dari adanya kelola rumah tangga. Yang selanjutnya yaitu ada kriminalitas. Kriminalitas ini merupakan salah satu bentuk penyimpangan, khususnya merupakan perilaku yang melanggar hukum pidana tertentu. Jadi orang-orang yang melakukan tindakan kriminalitas ini dapat diberikan hukuman atau sanksi penjara maupun hukuman mati sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Bentuk dari tindakan kriminal ini contohnya seperti pencurian, perampokan, pemerkosaan, pembegalan, dan lain jenisnya. Kemudian jenis permasalahan sosial yang ketiga itu adalah kesenjangan sosial ekonomi. Secara etimologis, kesenjangan itu artinya
tidak simetris, tidak seimbang, dan berbeda. Jadi kesenjangan sosial ekonomi mengacu pada kontras antara kondisi ekonomi orang atau kelompok yang berbeda dalam masyarakat yang melaksanakan pembangunan atau modernisasi. Kesenjangan sosial ini disebabkan oleh faktor-faktor diantaranya yaitu menurunnya pendapatan per kapita sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi tanpa diimbangi adanya produktivitas. Kemudian ketidakmerataan pembangunan antar daerah sebagai akibat dari kebijakan politik dan kurangnya sumber daya manusia. Kemudian rendahnya mobilitas sosial sebagai akibat dari sikap mental tradisional yang kurang meyakini persaingan dan kewirausahaan. Kemudian ada yang permasalahan selanjutnya yaitu ketidakadilan. Ketidakadilan ini merupakan tindakan yang sewenang-wenang. Ketidakadilan pada umumnya juga menyangkut pada masalah pembagian sesuatu terhadap hak seseorang atau kelompok yang tidak proporsional atau tidak seimbang. Bentuk dari ketidakadilan ini ada 4. Yang pertama ada stereotip, marginalisasi, subordinasi, dan dominasi. Stereotip itu merupakan pemberian sifat tertentu secara subjektif terhadap seseorang berdasarkan kategori kelompoknya. Stereotip ini salah satu prasangka berdasarkan kategori ras, jenis kelamin, suku, budaya, maupun agama. Yang kedua ada marginalisasi. Marginalisasi ini merupakan proses peminggiran kelompok-kelompok tertentu dengan lembaga sosial utama seperti struktur ekonomi, pendidikan, dan lembaga sosial lainnya. Kemudian adalah subordinasi atau penomorduaan. Jadi nama lain dari subordinasi ini adalah penomorduaan, yaitu merupakan pembedaan perlakuan terhadap identitas sosial tertentu. Kelompok mayoritas ini, jadi di dalam subordinasi ini kelompok mayoritas ini sangat dominan terhadap kelompok minoritas, di mana kelompok mayoritas ini memiliki kekuasaan untuk menguasai sumber daya sehingga mereka itu bertindak secara tidak adil dan sewenang-wenang. Sedangkan kelompok minoritas ini dijadikan objek oleh kelompok minoritas untuk melakukan tindakan yang tidak seimbang tersebut. Yang terakhir adalah dominasi. Dominasi ini kondisi yang dialami oleh orang-orang atau kelompok di mana beberapa orang atau kelompok lain memegang kekuasaan yang sewenang-wenang terhadap mereka. Misalnya itu ada perbudakan, kapitalisme, feodalisme maupun rezim lainnya. Sampai sini paham ya? Untuk tugasnya jangan lupa kalian untuk mencantumkan nama, nomor absen, dan kelas di kolom komentar di bawah. Kemudian untuk tugasnya kalian jangan lupa untuk mengidentifikasi dan menjelaskan mengenai permasalahan sosial lainnya yang ada di sekitar kalian dan dicatat di buku tulis. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.